Halo teman-teman, aku Tasya Amelia Putri Diandra dengan NIM 15022200034. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu kalian mengenai filsafat komunikasi etika bagian 2. Etika itu apa sih? Etika ini menurut Setiani pada tahun 2013 menyatakan bahwa etika merupakan sebuah tindakan atau kebiasaan tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik dan buruknya. Etika secara harafiah dapat diartikan sebagai ethos dalam bahasa Yunani yang artinya kebiasaan. Di sini aku akan jelasin 4 topik pembahasan, yaitu konfidensialitas, kepentingan, stereotip, dan konflik budaya populer. Topik pembahasan yang pertama adalah konfidensialitas. Apa sih konfidensialitas itu? Menurut Kasdin Silota pada tahun 2016, ia menyatakan bahwa konfidensialitas ini diambil dari bahasa Latin yaitu confidere. Con yang artinya dengan dan fidere yang artinya kepercayaan. Dan kalau disatukan artinya itu dengan kepercayaan. Apa sih maksudnya? Aku kasih contoh yang simple banget untuk kalian memahami apa itu konfidensialitas. Misal nih, kalian ini ada A dan B. A ini memberikan rahasianya kepada B. Nah, rahasia yang diberikan oleh A kepada B ini namanya privasi. Sedangkan yang B dapatkan ini namanya konfidensialitas atau kepercayaan dari A. Dalam konfidensialitas terdapat 3 hubungan konfidensialitas. Yang pertama ada janji cepat atau express promises. Contohnya itu ketika jurnalis dengan narasumbernya. Yang kedua ada hubungan loyalitas, yaitu seperti hubungan antara 2 sahabat atau lebih. Yang ketiga ada hubungan konfidensialitas hukum, misalnya antara pengacara dengan kliennya. Lalu, ada beberapa alasan mengapa konfidensialitas ini harus dijaga. Yang pertama adalah konfidensialitas ini dapat membangun rasa percaya satu sama lain. Yang kedua dapat melatih bagaimana cara menyimpan rahasia. Dan yang ketiga adalah untuk mencegah tidak menyakiti orang lain. Setelah aku jelasin mengenai konfidensialitas secara general, aku akan jelasin konfidensialitas menurut Muhammad Mufid pada tahun 2009. Menurut Muhammad Mufid adalah konfidensialitas ini dalam ranah jurnalisme tidak boleh dilanggar karena menyangkut paut dengan kode etik jurnalistik di mana mereka ini para jurnalis tidak boleh melanggar konfidensialitas yang diberikan oleh narasumber. Artinya informasi-informasi dari narasumber yang tidak diizinkan untuk disebarkan itu tidak boleh dipublikasikan oleh jurnalis. Lalu, dalam media terdapat tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi ini apa sih? Tekanan ekonomi ini merupakan suatu bentuk di mana media-media ini tuh udah mulai dirasuki oleh teori-teori marketing yang membuat mereka ini meraup seluruh keuntungan komersial. Sehingga tidak lagi mementingkan bagaimana informasi yang disebarkannya ini apakah bermanfaat atau tidak. Dan mereka hanya memperdulikan bagaimana informasi ini dapat dijual ke masyarakat dengan laku atau lebih memberikan keuntungan untuknya. Lalu dari tekanan ekonomi muncul sebuah isu ekonomi, di mana ini isu ekonomi dapat memunculkan terjadinya monopoli, terjadinya keuntungan yang lebih untuk penguasa, dan terjadinya media yang tidak sehat. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran kode etik dalam media dibutuhkan yang namanya etika. Oleh karena itu adanya tanggung jawab muatan pesan. Nah, tanggung jawab muatan pesan ini maksudnya setiap informasi yang disebarkan oleh para jurnalis atau pers itu harus ditanggung jawabkan. Topik pembahasan yang ketiga adalah stereotip. Menurut Franzoy pada tahun 2008 menyatakan bahwa stereotip ini merupakan teori mengenai kepercayaan orang-orang bagaimana orang-orang ini ditempatkan dalam suatu kategori tertentu. Nah, stereotip ini pasti kalian sering banget ketemu sama kata-kata stereotip. Stereotip ini kalian harus tahu bahwa dalam etika filsafat komunikasi, stereotip ini merupakan sebuah bentuk ejekan. Sehingga stereotip ini sudah pasti bersifat negatif, merugikan bagi orang-orang yang mendapatkan pelabelan stereotip tersebut. Contoh-contoh dari stereotip itu mungkin yang paling sering kita hadapi pada kehidupan sehari-hari ini adalah seorang perempuan. Perempuan itu harus lemah lembut, tidak boleh kasar, dan lain sebagainya. Lalu contoh stereotip yang kedua ini misal orang-orang yang berkacamata. Mereka ini distereotipkan atau dilabeli sebagai orang-orang yang pintar dan kutu buku. Padahal kita sudah tahu kalau stereotip ini sifatnya merugikan.
Tetapi kenapa sih tetap aja ada stereotip? Nah, stereotip ini tidak dapat dihindari karena manusia ini membutuhkan penyederhanaan dalam realitas kehidupan untuk menghilangkan rasa cemas, dan yang terakhir ini karena manusia mengandalkan informasi yang mereka dapatkan. Bisa saja stereotip-stereotip yang sebenarnya kita lakukan itu secara alam bawah sadar kita tuh tidak menyadari kalau kita itu melakukan sebuah pelabelan terhadap orang-orang tertentu. Nah, hal itu bisa saja disebabkan bukan dari diri kita sendiri, tetapi karena informasi-informasi yang kita dapatkan. Misalkan informasi yang kita dapatkan ini A, sehingga secara tidak sadar kita juga melakukan A. Nah, oleh karena itu stereotip itu tidak dapat dihindari. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu konflik budaya populer. Sebelum masuk ke konflik budaya populer, aku akan jelasin terlebih dahulu apa itu konflik. Menurut Robbins pada tahun 1996 dalam Organizational Behavior, ia menyatakan bahwa konflik ini merupakan adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang dapat berpengaruh secara positif maupun negatif. Lalu bagaimana sih konflik ini dapat terjadi? Nah, konflik ini dapat terjadi karena adanya 5 hal. Yang pertama itu karena adanya gangguan dalam aspek kognitif, afektif, dan kognitif. Yang kedua karena adanya ketidakpuasan dalam pertukaran pesan. Yang ketiga karena adanya perbedaan kepentingan. Yang keempat karena adanya kerendahan intimasi hubungan. Dan yang kelima karena adanya faktor horizontal dan faktor vertikal. Tetapi tenang aja, karena menurut Spiegel pada tahun 1994, ia menyatakan bahwa konflik ini dapat dicegah dengan 5 cara. Yang pertama adalah dengan menghindari konflik tersebut. Yang kedua adalah dengan mengakomodasikan penyelesaian konflik tersebut. Yang ketiga adalah dengan berkompromi dengan konflik tersebut. Yang keempat adalah dengan berkompetisi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan yang kelima adalah dengan berkolaborasi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Setelah aku menjelaskan konflik, aku akan menjelaskan apa itu budaya populer. Budaya populer merupakan budaya-budaya yang dihasilkan atau dimanipulasi oleh media. Contoh-contohnya ini seperti tren fashion, musik pop, dan lain sebagainya. Nah, dalam budaya populer ini terdapat konflik-konflik kepentingan tersendiri, yang mana budaya populer ini dijadikan sebagai ranah berkuasanya penguasa. Nah, kenapa sih dapat dikatakan sebagai ranah berkuasanya penguasa? Karena penguasa-penguasa ini memiliki konflik kepentingan dalam media. Jadi para penguasa ini memanfaatkan media massa dan membuat sebuah budaya populer untuk membuat publik dapat berpihak pada penguasa tersebut. Gimana sih contoh dari konflik budaya populer ini? Nah, contohnya ini pasti kalian paham banget, di mana para politisi-politisi ini menggunakan media massa sebagai kendaraan mereka untuk membuat publik ini dapat berpihak kepada mereka. Ya, paling kita sering melihat ini ketika momen-momen mau pilpres atau pemilihan-pemilihan umum yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah kini media telah digunakan sebagai alat bagi penguasa untuk menjadikan konten-konten yang disebarkan ini sebagai bahan komersil oleh para pihak media tersebut. Nah, tapi dalam catatan informasi-informasi yang disebarkan oleh pihak media harus didasarkan atas konfidensialitas dan harus dipertanggungjawabkan informasi atau pesan-pesan yang disampaikan dalam konten tersebut. Nah, media ini juga berperan besar dalam menghadirkan adanya budaya populer, stereotip, dan konflik-konflik kepentingan yang hadir pada saat ini. Jadi segitu aja penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dadah!